Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, kemudian suasana menjadi senyap sesaat. Karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apa itu wahai Paduka?" tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas pada besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi, aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini, mendahului Abu Nawas," kata Baginda Raja kepada para pembesarnya. Para menteri kerajaan pun keheranan, sebab Baginda Raja tidak memberitahukan maksud dan tujuannya. Tetapi karena itu merupakan sebuah perintah, maka mereka pun mematuhinya. Pada keesokan harinya, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda Raja kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir telur. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda Raja. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan segera menyusul ikut berendam bersama Baginda Raja dan para pembesarnya. Abu Nawas pun mulai merasa was-was karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Permainan yang seperti apakah, wahai Baginda Raja?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Mohon Baginda Raja jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam.
Maka oleh sebab itu, barang siapa yang tidak bisa bertelur, ia akan diberi hukuman. Jelas Baginda Raja. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda Raja, Abu Nawas menjadi lesu, kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja. Karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkan. Baginda Raja berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainannya, termasuk kepada Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya. Kita semua harus menyelam ke dalam air dan kemudian kembali naik ke atas dengan menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda Raja yang penuh tersenyum. Kemudian mereka semua mulai menyelam. Kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda Raja mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air. Ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda Raja kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu, wahai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan kepada kami." Dengan tiba-tiba, Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara kerasnya. Baginda Raja dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah laku Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan, Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada, engkau akan dihukum," desak Baginda Raja. "Ampun tuanku Baginda Raja, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda Raja dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat kepada Baginda Raja. "Jika memang begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda Raja merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda Raja," kata Abu Nawas terhadap Baginda Raja. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja yang sudah tidak sabar untuk memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda Raja pun mengangguk memberikan izin kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda Raja lakukan. Akan tetapi, hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina. Karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan." "Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja
sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda Raja dan para pembesarnya hanya bisa terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa, Baginda Raja beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan pemandian. Sedangkan Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.